Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah sidang Jum'ah ingkang dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pertama monggo kula lan panjenengan sami manjataken puji lan syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo sami-sami mensyukuri nikmate Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun paringaken dening Allah dhateng kula lan panjenengan sedaya, terutami nikmat panjang umur, nikmat sehat, dan ugi nikmat keimanan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat niku wau kedah terus kita syukuri amargi nalikane kita sanggup mensyukuri nikmate Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nomor kali mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya senantiasa bersolawat datang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun maringi kita pitedah petunjuk jalan yang lurus kangge mengarungi kehidupan menika. Jamaah ingkang kula hormati, salajenge kula berpesan dateng awak kula piyambak lan panjenengan sedaya, monggo sami-sami ningkataken iman. Monggo sami-sami mempertebal ketakwaan kula lan panjenengan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kelawan senantiasa kula lan panjenengan sedaya melaksanakan perintah-perintahipun Allah lan Rasulnya dan menjauhi sedaya larangan-laranganipun Allah lan Rasulnya. Kalian jalan takwa menika insyaallah kula lan panjenengan sedaya dados tiang-tiang ingkang dimuliakan dening Allah donya lan akhirat. Amargi standar ukurane mulya wonten sandingipun Allah inggih menika ketakwaan. Boten lintu-lintune, tapi ketakwaan menika Allah Subhanahu wa taala dadosaken ukuran kula lan panjenengan sedaya menika mulya napa mboten. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kula lan panjenengan sedaya tentu menyadari bahwa kehidupan kula lan panjenengan sedaya wonten donya menika adalah kehidupan yang sementara. Pandangan hidup yang seperti itu adalah pandangan hidup di dalam agama kita.
dalam agama Islam bahwa kehidupan kita ini tidak hanya kehidupan di dunia saja. Di dunia ini hanyalah sementara. Setelah kehidupan di dunia ini, kulolan panjenengan sedaya bakal melanjutkan kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Makanya Rasulullah Muhammad SAW memberikan nasihat kepada sahabat, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini, hiduplah kamu di dunia ini gharib, seakan-akan kamu itu orang asing. Wa abiru sabil, au abiru sabil, atau orang yang sedang lewat, sedang nyebrang di jalan. Maknanya bahwa Rasulullah ingin menggambarkan kepada kita kehidupan kita ini sementara. Orang yang disebut gharib, orang asing di sebuah tempat, maka dia tidak lama tinggal di situ. Ada orang asing datang ke kampung kita, maka satu saat dia akan meninggalkan tempat itu, meninggalkan desa itu untuk melanjutkan perjalanannya. Bahkan perumpamaan yang kedua, au abiru sabil, atau orang yang sedang lewat di jalanan, dia tidak akan tinggal di jalan itu, dia hanya lewat saja. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia bukan kehidupan yang sebenarnya. Ada kehidupan yang abadi, ada kehidupan yang sesungguhnya. Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali permainan dan senda gurau, dolanan kemawon, karena dia hanya sementara. Walad darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun, sedangkan kehidupan akhirat itulah kehidupan yang paling baik untuk orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian faham? Jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi perlu kita sadari bersama bahwa kehidupan kita di dunia adalah sementara, dan kondisi kita digambarkan oleh Rasulullah sebagai seorang musafir, seorang yang sedang dalam perjalanan. Di sini hanya mampir sebentar, selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan yang lebih jauh lagi, perjalanan yang lebih jauh, dan itu lebih kekal. Oleh karenanya ada beberapa hal, ada rambu-rambu kehidupan yang harus kita fahami jika kita ingin selamat sampai tujuan. Orang yang biasa safar, orang yang biasa bepergian jauh, maka yang pertama dia harus menentukan tujuannya. Dia harus punya tujuan yang jelas. Tidak mungkin orang kemudian sampai kepada tujuannya sementara dia sendiri tidak punya tujuan. Orang tidak akan nyampe kepada tempat tujuannya kalau dia tidak menentukan tujuannya sejak awal. Oleh karenanya dalam Quran misalkan disebut, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya dalam rangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu raufum bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi para hambanya. Ini contoh terbaik dalam kehidupan, bahwa kita hidup di dunia ini, apa yang kita cari, apa yang kita tuju, tidak lain hanyalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hidup di dunia ini untuk mendapatkan gelar bahwa kita ini dicintai oleh Allah. Semua pekerjaan kita di dunia haruslah kita buat dia dicintai oleh Allah. Jangan sampai kehidupan kita di dunia ini dibenci oleh Allah.
maka kita tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala itu. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara orang-orang itu ada yang orang mengorbankan dirinya. Orang yang pergi berperang, berjihad fisabilillah, terbunuh dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan jiwanya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya. Tidak lain untuk mendapatkan apa? Ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara manusia itu ada juga minkum mayyuridud dunya. Di antara kalian ada yang hanya kepingin kehidupan dunia saja. Mereka tidak terlalu senang dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak kenal di dalam tujuan hidupnya itu akhirat, surga. Yang diinginkan adalah surga di dunia saja. Minkum mayyuridud dunya. Di antara kalian ada yang kepingin kehidupan mewah di dunia. Maka doanya disitir di dalam Al-Quran disebutkan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada orang yang berdoa. Doanya apa? Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kami kemewahan di dunia ini. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak mendapatkan bagiannya, kebaikannya, kenikmatan di akhirat dia tidak dapat, karena yang diinginkan hanya dunia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi di antara manusia itu ada juga mereka yang menginginkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Mereka doanya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jelas jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita sebagai seorang muslim, sebagai musafir adalah kebaikan di dunia maupun di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kehidupan tempat yang diridhoi oleh Allah nanti di akhirat kecuali surganya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai seorang musafir, orang yang bepergian jauh, tentu harus memiliki petunjuk jalan. Hari ini orang memakai peta atau memakai GPS. Kita juga harusnya seperti itu. Untuk sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, kita harus tahu jalannya ke sana. Tujuannya ke sana, jalannya lewat mana? Apa yang harus kita lakukan di dunia ini, naik apa sampai mana, itu kita harus tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bijaksana, memberikan nikmat yang besar kepada kita dengan diturunkannya petunjuk itu kepada kita, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitab, itulah kitab, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, dia adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain, hudal linnas, dia petunjuk bagi seluruh manusia. Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita, taraktu fikum amroini, saya tinggalkan untuk kalian dua hal, lan tadillu ba'di ma in tamasaktum bihima, selama kalian memegang teguh dua hal itu, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah wa sunnata rasulih, kitab Allah Al-Quran dan kemudian sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tentu kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, tidak bisa sendirian, tidak bisa kita baca langsung kita amalkan, belum tentu ilmu kita mampu. Kita membutuhkan petunjuk para ulama yang mensyarah, yang menjelaskan ayat-ayat itu, yang menjelaskan hadis-hadis itu kepada kita sehingga bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita juga perlu kita mengkaji secara rutin petunjuk tadi itu. Petunjuk di mana kita bisa sampai kepada ridho Allah,
sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu harus dikaji Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang ketika bepergian jauh memerlukan bekal. Apalagi ingin bahagia di ujung sana, ingin bahagia di surga, mesti harus dipersiapkan bekalnya. Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, ambillah bekal, cari bekal, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang punya hati, yang punya pikiran, yang punya akal. Hiasi kehidupan kalian di dunia ini dengan bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangan-larangannya. Juga laksanakan perintah-perintah Rasulnya. Jauhi juga larangan-larangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun kalian berada. Rasulullah berpesan, ittaqillah haitsuma kunta. Kalau kamu bertakwa, takwalah dimanapun kamu berada. Di masjid bertakwa, di rumah juga bertakwa, di tempat kerja juga bertakwa. Ketika dalam perjalanan, kamu juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal, sebaik-baik bekal yang kita siapkan nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan kehidupan kita nanti di akhirat. Apakah harta itu bukan bekal? Harta itu juga bekal. Apakah jabatan itu juga bisa kita jadikan bekal? Bisa. Selama harta dan jabatan serta kehidupan dunia kita, nikmat-nikmat dunia, kita pakai untuk beribadah kepada Allah, atau kita pakai dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan maksiat kepada Allah, maka itu juga akan menjadi bekal terbaik untuk kita sekalian nanti di akhirat. Yang keempat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, selain kita perlu memahami tujuan yang benar kehidupan kita, kemudian yang kedua petunjuk jalannya, yang ketiga bekalnya, dan juga perlu kita teman sesama manusia. Hati-hati, mungkin orang sudah punya tujuan baik, punya bekal yang banyak, punya petunjuk yang bagus, tapi karena dipengaruhi oleh temannya bisa saja kesasar, bisa saja tersesat jalan. Kenapa? Karena pengaruh dari teman yang buruk bisa membawa kepada kehidupan yang buruk. Makanya Rasulullah mengatakan, almar'u ala dini qalilihi. Orang itu tergantung kepada kebiasaan, kepada agama temannya. Falyandur ahadukum amman yukhalil. Hendaklah seseorang itu memilih, melihat siapa yang hendak dijadikan teman. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Setelah takwa kepada Allah, apalagi wa kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Bukan bersama orang-orang yang berkhianat, bersama orang berbohong. Kita hidup bersama orang yang berbohong itu, maka bisa saja ketularan kita. Kebiasaan-kebiasaan bohongnya nular kepada kita. Kita yang biasa bersama orang-orang yang ucapannya kotor, maka biasanya kebiasaan ucapan kotor itu juga akan berlaku kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Makanya teman ini tidak sebatas teman di masjid. Mungkin teman ketika di rumah, keluarga kita, teman di pekerjaan kita, teman rekan-rekan kerja kita. Hendaklah dipilih teman-teman yang baik, yang sevisi, yang satu tujuan, yang bisa mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, rambu-rambu kehidupan yang betul-betul harus kita ingat dalam setiap masa, setiap waktu, setiap aktivitas kita, apakah sesuai dengan tujuan hidup kita, agar kita nanti dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dibimbing oleh Allah untuk menuju ridhonya, menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya rabbana ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.